Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan lanjutan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, buku jilid kedua, mulai dari halaman 129 pada kitab adab tilawah Al-Quran. Adapun apa Allah Ta'ala, maka seperti disebutkannya kejadian langit, bumi dan lainnya, maka hendaklah dipahami oleh pembaca dari af'alnya itu dengan akan sifat-sifat Allah Ta'ala dan keagungannya. Karena af'al atau perbuatan itu menunjukkan kepada pembuat fa'il, maka ditunjukkan oleh keagungan perbuatan kepada keagungan pembuatnya. Maka sewajarnalah dipersaksikan pada perbuatan akan pembuat, tidak pembuatan. Maka barang siapa mengenal kebenaran, niscaya melihat yang demikian pada tiap-tiap sesuatu. Karena tiap-tiap sesuatu itu adalah daripadanya, kepadanya, dengan dia, dan untuk dia. Maka dialah semua menurut yang sebenarnya. Dan barang siapa tidak melihat yang demikian, maka tiap-tiap sesuatu yang dilihatnya, maka seolah-olah ia tiada mengenalnya. Dan barang siapa mengenalnya, niscaya mengenal bahwa tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batil. Dan tiap-tiap sesuatu itu binasa, selain wajahnya. Bukan suatu itu akan batil dalam keadaan yang kedua nanti, hari kiamat. Tetapi sekarang juga batil, kalau dipandang pada dirinya dari segi diri itu sendiri. Kecuali dipandang adanya wujudnya, sesuatu itu, dari segi adanya dengan sebab Allah Azza wa Jalla dan dengan qudrahnya. Maka adanya itu dengan jalan ikutan atau tarbiyah, dan adalah batil semata-mata bila dengan jalan berdiri sendiri, istiqlal. Ini adalah langkah pertama dari langkah-langkah pokok-pokok ilmu mukasyafah. Karena itu seyogialah apabila pembaca itu membaca firman Allah Ta'ala, afara'aitum ma tahrusun, yang artinya, adakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Surat Al-Waqiah ayat 63. Dan afara'aitum ma tumnun, yang artinya, adakah kamu memperhatikan air mani yang kamu tumpahkan? Surat Al-Waqiah ayat 58. Atau afara'aitumul ma'alladzi tasrabun, artinya, adakah kamu perhatikan air yang kamu minum? Surat Al-Waqiah ayat 68. Juga afara'aitumun naralladzi turun, artinya, adakah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Surat Al-Waqiah ayat 7. Lalu tidak memendekkan pandangannya kepada air, api, tanaman, dan mani saja, tetapi memperhatikan tentang mani itu, yaitu setitik air hanyir yang serupa dengan segala bagiannya. Kemudian ia melihat tentang bagaimana terbaginya kepada daging, tulang, urat, dan saraf, dan bagaimana pembentukan anggota-anggotanya dengan bermacam-macam bentuk, dari kepala, tangan, kaki, paru, jantung, dan lain-lain. Kemudian kepada apa yang dihadirkan padanya dari sifat-sifat keadaan mulia, dari pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan lain-lain. Kemudian kepada apa yang zahir padanya dari sifat-sifat tercela, dari kemarahan, hawa nafsu, takabur, kebodohan, berdusta, dan pertengkaran seperti firman Allah Ta'ala. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Artinya, apakah manusia itu tidak melihat
bahwa kami menjadikannya dari air mani. Tetapi lihatlah, dia telah menjadi musuh terang-terangan. Surat Yasin ayat 77. Maka diperhatikan segala keajaiban ini supaya dapat mendaki pada yang ajaibul ajaib, yaitu sifat yang terbit daripadanya segala keajaiban ini. Maka senantiasalah ia memandang pada ciptaan, lalu ia melihat akan pencipta. Adapun hal ikhwal Nabi-Nabi alaihissalam, maka apabila mendengar hal ikhwal Nabi-Nabi bahwa bagaimana mereka itu didustakan, dipukul dan dibunuh sebagian mereka, lalu hendaklah dipahami daripadanya akan sifat-sifat tidak memerlukan sifat istighna bagi Allah Azza wa Jalla kepada rasul-rasul atau utusan-utusan dan umat yang diutuskan rasul-rasul itu kepadanya. Dan kalau binasalah mereka itu semuanya, niscaya tidaklah membekaskan sesuatu dalam kerajaannya. Dan apabila mendengar bahwa Rasul-Rasul alaihissalam itu memperoleh pertolongan pada akhir pekerjaannya, maka hendaklah dipahami akan kudrah Allah Azza wa Jalla dan iradahnya untuk menolong kebenaran. Adapun hal ihwal orang-orang yang mendustakan seperti Ad, Samud, dan yang berlaku atas mereka, maka hendaklah dipahami daripadanya akan perasaan takut dari kekuasaan dan pembalasannya. Hendaklah keuntungannya dari yang demikian itu mengambil ibarat pada dirinya sendiri. Dan kalau lengah, bertindak di luar kesopanan dan tertipu dengan ketangguhannya pembalasan, dan tertipu dengan tertangguhnya pembalasan, maka kadang-kadang pembalasan itu akan diperoleh dan terdapat dengan segera. Begitu apabila mendengar keadaan surga, neraka, dan yang lain-lain yang tersebut dalam Al-Quran, maka tidaklah mungkin mendalami apa yang dipahamkan daripadanya. Karena yang demikian itu tak ada kesudahan baginya. Hanya bagi masing-masing hamba memperoleh sekadar bagian daripadanya. Maka tidak adalah yang basah dan yang kering, melainkan semuanya itu ada di dalam kitab yang menjelaskan. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, katakan, kalau kiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan perkataan Tuhanku, niscaya lautan itu menjadi kering sebelum habis perkataan Tuhanku dituliskan. Biarpun kami datangkan sebanyak itu pula tambahannya. Karena itulah Ali radhiyallahu anhu, jikalau aku mau, niscaya dapatlah aku isikan pikulan 70 ekor unta dari penafsiran surat Al-Fatihah saja. Maka maksud daripada apa yang kami sebutkan itu ialah memberitahukan jalan pemahaman supaya terbukalah pintunya. Adapun secara mendalam maka tak usahlah diharapkan. Orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman apa yang di dalam Al-Quran, walaupun dalam tingkatan yang paling rendah, maka termasuklah ia dalam firman Allah Ta'ala. Dan di antara mereka itu ada yang mendengarkan perkataan bacaan engkau. Tetapi akhirnya ketika mereka telah keluar dari tempat engkau, mereka berkata kepada orang-orang yang berpengetahuan, apakah yang dikatakan sebentar itu? Itulah orang-orang yang dicap atau tertutup hati mereka oleh Allah. Surat Muhammad ayat 16. Dan dicap itu ialah pencegah yang akan kami sebutkan pada pencegah pemahaman. Sesungguhnya ada yang mengatakan, tidaklah murid yang berkehendak itu, seorang murid sebelum ia memperoleh di dalam Al-Quran apa yang dikehendakinya, mengenal daripadanya akan kekurangan daripada tambahan dan merasa cukup dengan penghulu daripada budak. Keenam,
penyingkiran dari segala pencegah paham. Sesungguhnya kebanyakan manusia tercegah daripada memahami pengertian Al-Quran karena beberapa sebab dan hijab yang dikembangkan oleh setan pada hati mereka. Lalu menjadi butalah mereka tentang segala keajaiban dan rahasia Al-Quran. Bersabda Nabi SAW, saya mereka melihat kepada alam malakut. Dan segala pengertian Al-Quran adalah bagian dari jumlah alam malakut. Dan tiap-tiap yang jauh dari panca indera dan tidak diketahui, selain dengan nur mata hati atau nur al-basyirah, maka adalah bagian dari alam malakut. Yang menghijabkan pemahaman adalah 4. Pertama adalah perhatiannya tertuju pada penyebutan huruf dengan mengucapkannya menurut pengucapannya atau makhrajnya. Penjagaannya ini dipengaruhi oleh setan yang ditugaskan pada para pembaca Al-Quran atau qurra supaya mengelakkan mereka daripada memahami pengertian-pengertian kalam Azza wa Jalla. Maka senantiasa salah dibawanya para pembaca itu pada mengulang-ulangi huruf yang tertulis dalam hati mereka bahwa belum